Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang peristiwa Khmer Merah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Akila Navia Betri dari kelas 12 IPS 2. Nama saya Ale Putri Maharani, kelas 12 IPS 2. Saya Dava Alifan Satyo dari kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Miftaunisa Muzamil dari kelas 12 IPS 2. Oh iya, sebelumnya kalian tahu nggak nih peristiwa Khmer Merah yang ada di Kamboja? Kalau kalian kurang paham mengenai peristiwa ini, aku akan ajak kalian untuk menonton cuplikan video yang akan aku kasih. Berikut ini ya. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman ini kan udah sempat simak video yang aku tampilkan dari sebelumnya ini. Nah, selanjutnya ini aku akan bahas mengenai Khmer Merahnya dan gimana pemerintahan pada saat itu. Nah, Kamboja ini kan adalah negara jajahan Prancis yang berhasil meraih kemerdekaannya pada 9 November 1953. Nah, Kamboja ini pada awalnya diduduki oleh monarki Prancis, namun akhirnya mendapat kedaulatan pada tahun 1945 dalam konferensi Jenewa. Pada saat itu, pemerintahan Kamboja diduduki oleh kerajaan Sihanouk yang membuat munculnya konflik Kamboja yang berkepanjangan. Nah, setelah itu dimulailah perang saudara perebutan kekuasaan antar Lon Nol dan rezim Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot. Pemerintahan Lon Nol yang pro-Amerika akhirnya dapat digulingkan oleh rezim Khmer Merah. Yang dilansir dari Manchester Open Hive, Pol Pot ini mendirikan pemerintahan Kampuchea Demokrat pada tahun 1967 dan berhasil memberantas oposisi dengan cara genosida yang menelan kurang lebih 2 juta jiwa dalam waktu 4 tahun. Cukup banyak ya. Rezim Khmer Merah yang kejam kemudian memicu terjadinya perang antar Kamboja dan Vietnam yang berakhir dengan digulingkannya Pol Pot serta rezim Khmer Merah dari kursi kekuasaan Kamboja, dan mereka itu sempat melarikan diri ke daerah perbatasan Thailand. Nah, rezimnya dikepalai oleh Salot Sar atau lebih dikenal dengan nama Pol Pot ini menewaskan hingga 2 juta penduduk Kamboja karena melakukan pembantaian, kerja paksa, sakit, dan kelaparan yang ada. Sebelum rezim Khmer Merah memimpin Kamboja di tahun 1975, awalnya itu mereka adalah gerakan radikal yang berideologi komunis loh. Nah, saat kepemimpinan Lon Nol, Kamboja ini menjalankan gaya kepemimpinan berideologi liberal anti-komunis dan juga dalam sistem perekonomiannya yang liberal dengan harapan dapat mampu bersaing secara global. Namun semua yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan baik dan mengakibatkan banyaknya kekacauan yang ada. Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat hingga perang sipil ini membuat gerakan komunis yang terinisiasi dalam Front Uni Nasional di Kamboja ini mengajak dan mengumpulkan orang-orang yang bersimpati kepada Khmer Merah dengan tujuan untuk mengguling pemerintahan Lon Nol pada saat itu. Khmer Merah beserta para petingginya seperti Pol Pot
dan kawan-kawan berhasil menggulingkan pemerintahan Lon Nol tepatnya pada 17 April 1975. Saat itu juga masyarakat Kamboja merasa senang karena rezim yang korupsi itu telah dikalahkan. Sementara itu, pemerintah Khmer Merah langsung melakukan pekerjaannya sebagaimana ideologi mereka, yaitu ingin menghapus bank dan pasar, hidup seperti dari awal dengan mengandalkan tenaga manusia dan menggantungkan pada komunitas pertanian di desa-desa. Pol Pot dan kawan-kawan mengalami jalannya era pemerintahan dengan kebijakan untuk mengosongkan seluruh isi kota. Masyarakat di kota dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka, pekerjaan, harta benda, dan segalanya yang ada di kota-kota, terutama ibu kota, yaitu Phnom Penh, yang menjadi awal mula pasukan Khmer Merah memaksa masyarakat dengan perlengkapan senjata. Mereka diperintahkan pasukan Pol Pot untuk meninggalkan kota dan berjalan kaki menuju desa-desa masing-masing atau desa yang telah ditentukan oleh kelompok ini. Hanya beberapa kelompok pekerjaan yang tidak meninggalkan kota, yakni pekerjaan pabrik, teknisi di perusahaan air, dan perusahaan listrik kota. Kekejaman sudah dimulai dirasakan masyarakat Kamboja pada awal pemerintahan ini. Pasukan Khmer Merah tidak segan untuk membunuh orang yang menolak perintah mereka. Khmer Merah memberikan alasan kepada penduduk kota untuk meninggalkan kota dan berjalan kaki ke desa, yaitu tentang evakuasi untuk menghindari bahaya pengeboman yang dilakukan Amerika Serikat di kota, dan proses evakuasi berlangsung hanya 3 hari. Namun pada kenyataannya mereka tidak pernah kembali ke kota dan rumah masing-masing. Kemudian kebengisan dari rezim Khmer Merah diawali dengan membunuh massal. Para pejabat pemerintahan sebelumnya, selain dari golongan pejabat, mereka juga mengincar beberapa profesi atau golongan seperti polisi, tentara, pegawai pemerintahan, dan perangkat jabatan lainnya juga ikut dieksekusi secara sadis dan tanpa ampun. Yang paling membuat mirisnya lagi adalah pembunuhan terhadap orang-orang yang berpendidikan, dan para pendeta Buddha juga ikut dibantai. Padahal orang berpendidikan dapat berperan baik untuk memajukan negara. Pembunuhan dilakukan dengan beragam cara, dan mayatnya ada yang dikuburkan dalam kuburan massal atau dibiarkan hanyut di sungai. Orang tua, anak muda, hingga anak-anak semuanya dipaksa untuk bekerja setiap hari dengan jam kerja yang lama dan panjang. Tak ada pilihan lain bagi masyarakat Kamboja untuk menjalani paksaan dari Khmer Merah. Mungkin rasanya bagai siksaan dunia yang tidak berujung. Untuk pembagian makanan, mereka hanya dapat jatah sekali dalam sehari. Itu pun makanan yang diberikan oleh kelompok radikal ini makanan yang tidak layak. Bahkan dapat dikatakan sebagai makanan tidak layak. Untuk menyiasatinya, para tahanan terkadang harus memakan apapun yang dapat dimakan agar menghilangkan rasa laparnya. Namun mereka dilarang keras untuk memakan makanan hasil panen dari yang mereka tanam seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan beras. Begitu masa panen tiba, komoditas tersebut langsung diangkut oleh truk milik Khmer Merah. Dalam proses kegiatan pemaksaan kerja paksa yang dilakukan oleh pasukan Khmer Merah terhadap masyarakat Kamboja, mereka hanya difasilitasi dengan alat-alat pertanian dan perkebunan yang sangat sederhana. Hanya ada cangkul, palu, arit, alat-alat gabah, dan peralatan lainnya yang berbentuk secara tradisional. Hal itu tentu saja membuat masyarakat kelelahan dan keberatan apabila ditambah jam kerja yang memakan waktu belasan jam dan jatah makan hanya sedikit setiap orangnya. Karena faktor-faktor tersebut menghasilkan masyarakat Kamboja menderita sakit beragam penyakit menjangkit. Para pekerja paksa yang dirampas haknya itu, namun rezim Khmer Merah tidak
menyediakan pertolongan tim medis sama sekali. Mereka menganggap kegiatan medis adalah produk kapitalisme berat yang harus dihapuskan. Akhirnya masyarakat Kamboja yang sakit hanya dapat diobati dengan obat-obatan tradisional, dan yang merawat juga belum tentu ahli dalam pengobatan. Orang-orang yang jatuh sakit akibat kerja terlalu letih tidak mendapat perawatan secara layak, sehingga hanya mengandalkan pengobatan seadanya. Penyakit yang diderita pun banyak beragamnya, hingga pada akhirnya satu persatu meninggal karena tidak adanya pengobatan yang baik. Mayatnya pun hanya dikubur seadanya tanpa adanya prosesi atau upacara. Genosida yang berlangsung selama kurang lebih 4 tahun itu memberikan luka yang amat serius, terutama para warga yang ditinggalkan karena aksi brutal Khmer Merah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Diperkirakan jumlah korban tewas dari masa terpuruk ini mencapai 1,2 sampai 2 juta penduduk, yang diperkirakan sekitar 21% dan total populasi Kamboja pada pertengahan 1970-an. Menurut penelitian The Cambodian Genocide Program di Yale University, kemudian investigasi dari PBB menyebutkan bahwa perkiraan jumlah korban tewas bahkan lebih tinggi, yakni antara 2,3 juta. Sementara itu, beberapa peneliti independen menyebut jumlah korban jiwanya adalah 1,7 sampai 3,45 juta jiwa. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, jutaan penduduk tewas saat Pol Pot memerintah Kamboja. Tempat-tempat yang diduga dan disangka dijadikan ladang pembantaian pada saat itu dijadikan museum untuk mengenang para korban. Hal ini salah satu tragedi terburuk di dunia. Saya akan menjelaskan berakhirnya rezim Khmer Merah. Tentunya pemerintahan Khmer Merah di Kamboja salah satunya ditandai dengan kegagalan dalam revolusi bidang pertanian. Perencanaan yang dicadangkan Pol Pot yakni rencana 4 tahunan, The Purchase 4 Years to Build Socialism in All Fields, yang ditargetkan pencapaian 3 ton beras per 1 hektar. Namun dalam pelaksanaan dan hasilnya rupanya sulit untuk mencapai target yang dituju. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapai target, antara lain peralatan pertanian yang tidak menunjang, cuaca yang buruk sehingga menyebabkan banjir dan kekeringan yang berkepanjangan, dan kelelahan para pekerja paksa yang sampai berakibat sakit, bahkan kematian karena tidak mendapat makanan yang layak serta pengobatan secara medis. Kekuasaan Pol Pot yang bersifat represif dan sadis rupanya tidak bertahan cukup lama. Dengan adanya masalah internal dan tidak berkembangnya perekonomian, semakin membuat pemerintahan Pol Pot kalang kabut dan menemui titik akhirnya jatuhnya rezim yang keji ini. Rezim Khmer Merah digulingkan oleh kekuatan gabungan antara Cambodian National United of National Salvation atau yang disingkat KNU-FNS dan pasukan Vietnam. KNU-FNS adalah suatu kelompok atau front yang berisikan dari kader-kader Khmer Merah yang berada di Vietnam. Mereka inilah yang memiliki pertentangan dengan Pol Pot, dan sebagian dari mereka juga menjadi buronan dari pihak Pol Pot. Pada titik ini, sudah semakin yakin bahwa pemerintahan Khmer Merah mulai goyah karena ada konflik internal dan nantinya akan memicu serangan fisik. Keterpercayaan publik, khususnya anggota Khmer Merah yang berseberangan dengan paham Pol Pot, mulai berkurang. Dukungan terhadap rezim perlahan mulai hilang dan malah bersekutu dengan Vietnam. Bagaimana tidak, yang awalnya hidup bebas tanpa ada paksaan, secara tiba-tiba kehidupan mereka menjadi penuh dengan ancaman dan bentuk kualitas hidup, khususnya kesejahteraan merosot. Maka dari itu masyarakat Kamboja mulai frustasi, dan nantinya mereka inilah yang akan membelot kesetiaan dan akan membantu Vietnam dalam penyerangan terhadap pasukan Khmer Merah dalam peperangan. Menjelang akhir kepemimpinan rezim Khmer Merah, pasukan Pol Pot yang memiliki riwayat hubungan buruk dengan Vietnam menyerang ke wilayah Vietnam dan membunuh ribuan rakyat Vietnam.
Vietnam tanpa ampun. Hal yang membuat Pol Pot begitu tidak suka dengan Vietnam adalah karena ia tidak ingin menjadi bagian dari Indochina dan di Indochina, di mana Indochina tersebut terpusat di Vietnam. Akibat kejadian itu, pemerintah Vietnam tak tinggal diam dan melakukan aksi penyerangan dengan motif balas dendam. Pasukan Vietnam menyerang kamp-kamp milik Khmer Merah dibantu oleh KNU-FNS yang merupakan bagian dari Khmer Merah pro-Vietnam. Penyerangan itu membuat pasukan Khmer Merah banyak yang tewas, hingga akhirnya penyerangan tersebut berhasil sampai pasukan Vietnam dan KNU-FNS dapat menguasai kota Phnom Penh pada tanggal 7 Januari 1179. Setelah itu Pol Pot dan kawan-kawan kabur ke arah Thailand. Nah, kita singgung dari peristiwa yang sudah disampaikan sama teman-teman saya sebelumnya ini. Peristiwa Khmer Merah ini melakukan kebijakan dengan cara kejam, manipulatif, serta otoriter. Dalam segala bentuk kebijakan yang ada, Khmer Merah ini selalu melakukan pemaksaan untuk mengikuti tatanan sosial yang sudah dibentuk. Selain itu, genosida Kamboja ini memiliki kesamaan loh pada saat Perang Dunia Kedua dengan peristiwa yang namanya Holocaust. Nah, aku akan nyebutin beberapa persamaan dari perang tersebut. Yang pertama itu banyaknya korban jiwa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Dan yang kedua, memiliki ideologi ras superior dan membasmi siapa saja yang dianggap lebih rendah dari ras tersebut. Dan yang ketiga, keduanya berakhir dengan intervensi dari negara asing. Dan yang terakhir, kedua peristiwa ini dicetuskan oleh partai yang menjadi penguasa setelah mendapatkan popularitas karena ketidakstabilan politik. Pembelajaran yang bisa diambil dari peristiwa ini adalah untuk mencapai kedaulatan mutlak, baik dalam bidang ekonomi maupun politik, tindakan yang dilakukan dengan tidak menggantungkan diri pada negara lain dalam mengambil keputusan harus diperhatikan apa saja dampak buruk yang akan terjadi ke depannya. Salah satu contohnya yaitu pada kebijakan Khmer Merah atas ketiadaannya hak milik pribadi dan swasta, serta menghapus uang dari peredaran. Hasil pendapatan Kamboja hanya berasal dari perdagangan ekspor-impor. Selain itu, terdapat pendirian tenaga ahli dan profesional berimbas pada pembangunan dan kondisi masyarakat. Fun fact, yang pertama, Kamboja pernah mengalami perubahan radikal di era kekuasaan rezim komunis Maois pada 1975 sampai 1979. Negara itu dikelola pasukan Khmer Merah yang mendukung Partai Komunis Kampuchea atau CPK dan tercatat sebagai salah satu fase paling berdarah dalam sejarah Asia Tenggara. Yang kedua, pada 1978, pasukan Vietnam kemudian menginvasi Kamboja sehingga merebut Phnom Penh. Pada awal 1979, sebuah pemerintahan komunis yang moderat didirikan dan Pol Pot serta Khmer Merah mundur kembali ke hutan. Yang ketiga, 1985, Pol Pot secara resmi pensiun, tetapi tetap menjadi kepala efektif Khmer Merah yang melanjutkan aksi gerilya melawan pemerintahan di Phnom Penh. Pada 1997, dia diadili oleh organisasi tersebut setelah perbuatan kekuasaan internal mengulingkannya dari posisi kepemimpinannya. Oke, mungkin cukup sekian hasil diskusi yang kita sampaikan. Kalau kalian ada informasi-informasi mengenai Khmer Merah dan mungkin kita belum sempat sampaikan di hasil diskusi ini, kalian bisa langsung taruh di kolom komentar. Dan saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.